Bagaimana iman itu bekerja? Atau bagaimana kita mengaplikasikan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari? Pada waktu itu ketika Raja Saul dan bangsa Israel berperang melawan Filistin, mereka ketakutan, yaitu bangsa Israel dan Raja Saul. Mereka justru lari ke belakang karena di situ ada Goliat yang dari bangsa Filistin. Nah, ketika itu Daud disuruh oleh bapaknya mengantar makanan. Lihat, yang dilakukan oleh Daud adalah hanya perkara kecil, mengantar makanan. Tapi siapa yang tahu, hanya mengantar makanan saja, itu sebenarnya berkat Daud yang terbesar. Ketika mengantar makanan buat kakak-kakaknya, kemudian melihat bahwa kok bangsa Israel kok malah jadi ketakutan gini toh, balik ke belakang. Kemudian Daud mulai bertanya-tanya, itu apa sih hadiahnya kalau menang melawan Goliat itu? Jadi Goliat itu mengancam kalau dia itu menang, maka bangsa Israel menjadi budaknya bangsa Filistin. Tapi kalau dia yang kalah, maka bangsa Filistin menjadi budaknya bangsa Israel. Ancaman Goliat itu membuat bangsa Israel dan Raja Saul menjadi takut karena Goliat itu tinggi besar. Bajunya ada perisai-perisainya, senjata tajam yang besar pula. Tangannya ada 6. Dia adalah seorang kesatria. Nah, Daud yang di situ adalah cuman penggembala domba. Tapi apa yang dikatakan Daud? Hamba akan maju melawan Goliat ini, kata Daud kepada Saul. Akhirnya majulah Daud melawan Goliat dan akhirnya kalah. Nah, saudara, aplikasi iman itu begitu. Apa yang dilakukan Daud di dalam keseharian? Dia melindungi domba-domba ayahnya yang akan diterkam oleh singa. Ketika diterkam oleh singa, direbut, kemudian janggutnya singanya itu ditarik gitu, terus habis itu dipukul. Ketika direbut sama beruang pun direbut lagi sama Daud. Ya, Daud tidak takut dengan singa dan beruang. Tuhan melihat potensi Daud ini di dalam kehidupannya sehari-hari ketika mengembalakan domba. Dia berani melawan singa, beruang, karena pikirnya bahwa dia bisa mengalahkan ini karena dia punya Allah, yaitu Allah Israel yang jadi pegangannya ketika melawan singa dan beruang ini. Dia percaya bahwa mereka maksudnya singa dan beruang ini bisa ditundukkan di dalam tangannya karena Allah beserta dengan dia. Ketika melawan Goliat pun dia juga percaya bahwa ini bisa ditundukkan karena dia punya iman, percaya kepada Allah. Tapi hal itu ya disetting oleh Tuhan. Ketemuan antara Raja Israel dan bangsa Filistin, Raja Israelnya takut, kemudian Daud yang maju. Nah, semuanya disetting oleh Allah supaya Daud nanti yang menjadi raja. Tapi perhatikan di sini, Daud itu tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, wong dia aja mau ngirim makanan buat kakak-kakaknya, tapi kejadian itu terjadi begitu saja. Nah, saudara, iman itu seperti itu. Tuhan itu melihat potensi apa yang daripada kita, apa yang kita punya. Nanti suatu ketika kalau Anda berharapnya sama Tuhan, hari-hari Anda mendekat kepada Tuhan, memuji Dia, berdoa, dengar firman Tuhan, mencari Tuhan, suatu ketika akan dipakai. Saya mau menceritakan sebuah kejadian kecil, tapi ini hanya perkara kecil saja, tidak sebesar apa yang kejadian Daud ini. Saat itu saya sedang akan ibadah online. Nah, pelayanan ibadah online ini saya pegang drum. Di tempat saya itu budayanya sepi, saudara. Tidak saling komunikasi, tidak, misalkan ada yang salah gitu ya, tidak langsung dikritik, ini salah, ayo dibangun lagi supaya bagus, karena ini kan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu loh, untuk Tuhan gitu loh. Kalau di tempat kita enggak gitu, jadinya enggak latihan dulu, langsung tiba-tiba
langsung main gitu. Tapi budaya ini tuh membuat gimana ya? Ketika ibadah itu kadang-kadang kunci salah, ya, mainnya salah, nanti ngambil nada salah, kayak gitu segala sesuatunya tuh kayak tanpa persiapan udah langsung main kayak gitu. Kalau saya bagiannya bermain drum lah, teman saya ini bermainnya di keyboard padahal dia ya sudah lumayan bisa keyboardnya. Tapi suatu ketika itu ada lagu yang sulit untuk dimainkan. Saya tahu caranya untuk memainkan itu, saya tahu, tapi yang masalahnya yang jadi main kan bukan saya ya. Nah, tapi karena kondisinya di situ itu orangnya sepi, saya juga kadang jujur aja agak ragu-ragu, wah ini salah nggak ya ngomong gini, salah nggak ya nanti diketawain nanti begini. Nah, tapi karena hari sebelumnya saya mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, kalau misalkan kamu berterima kasih sama seseorang dan orang itu tidak senyum sama Anda tetap aja senyum gitu. Anda jadi terang, ubah budaya itu. Nah, saya ingat itu di dalam hati saya. Kemudian saya maju aja, saya ngajarin anak itu. Sambil kadang pikirannya, wah bisa enggak ya, bisa enggak ya. Padahal lagu itu saya juga, maksudnya juga bingung ini ngajarinya gimana. Udah saya jalan aja, terus habis itu saya ngajari anak itu grogi saudara. Bingung mau mainnya gimana, karena dilihat orang banyak juga harus direkam juga kan. Sambil orang-orang menunggu, sambil dia grogi, semuanya kan jadi serba panik juga nggak dikomunikasikan. Wah, coba rasanya kayak gimana. Saya mengambil inisiatif untuk berani aja udah ngajarin dia gini. Salah lagi, aduh, salah lagi. Dia juga, aduh, tambah panik gitu. Terus habis itu eh, apa Pak Pendetanya di situ kan juga sambil eh, bantuin nyanyi gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu akhirnya saya bilang, gimana Pak? Sulit ya Pak Pendeta ngomong sama saya. Yang penting Ezra belajar sebentar dulu, pasti bisa. Terus kemudian sudah kita latihan sebentar dulu. Nah ingat saudara di sini, kadang-kadang kalau di tempat kita itu kalau salah jalan terus. Budayanya kalau sudah ditonton sama orang banyak, ada dikelilingi orang banyak kan, kalau budayanya begitu kan juga kadang-kadang kita sendiri juga kadang grogi juga gitu. Nah, tapi saya tetap maju aja karena ingat akan khotbah yang disampaikan hamba Tuhan yang saya dengar itu tadi. Akhirnya anak itu bisa dan pada tepuk tangan gitu. Tapi tepuk tangannya bukan untuk saya ya, untuk anak itu karena anak itu bisa memainkan keyboardnya yang susah itu tadi. Nah, perhatikan ini saudara, ketika keseharian kita mencari Tuhan, saya mencari Tuhan dari mendengar khotbah, baca firman. Nah, suatu ketika itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kayak gitu. Ini hanya contoh kecil saja, saudara. Tuhan itu tahu ketika saya itu mendengar khotbah. Tuhan itu tahu ketika saya itu latihan musik. Nah, tapi kejadian itu tuh langsung tiba-tiba gitu. Nah, akhirnya ketika bisa, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan saya. Nah, seperti juga halnya dengan Yusuf. Yusuf itu masuk di penjara karena dibuang, kemudian di tempat Potifar difitnah, akhirnya masuk di penjara. Nah, di penjara apa yang dia kerjakan? Hanya memberi makan. Tapi titiknya apa? Dia bertemu dengan juru makan dan juru minum yang masuk ke penjara. Nah, titiknya di situ. Akhirnya Yusuf diangkat sebagai orang penting kedua di bangsa Mesir untuk memberi makan bangsa-bangsa juga. Nah, apa yang kita lakukan keseharian itu lakukanlah dengan Anda mengasihi Tuhan. Entah Anda mau nyanyi, main musik untuk Tuhan, Anda mencari Tuhan dengan dengerin khotbah, baca firman, lakukan semuanya untuk Tuhan. Atau apa Anda bekerja, menanam, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, suatu ketika akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat yang Anda tidak duga-duga.